cantik dan baik. Itu adalah gambaran sosok Li Ping di kalangan orang-orang yang mengenalnya. Yang Li Ping memang seorang gadis yang cantik serta memiliki tubuh yang ramping. Dia lahir pada tanggal 22 November 1987 di Shanghai, Cina sebagai anak tunggal keluarga Yang. Sejak kecil, Li Ping memiliki sifat yang sangat lembut dan penurut. Gak heran jika ayahnya yang bernama Yang Ganlian dan istrinya sangat bangga serta menyayanginya. Apalagi Li Ping juga mempunyai nilai akademik yang bagus di sekolahnya. Nah, berkat kepintarannya, setelah lulus dari Shanghai Normal University, Li Ping langsung diterima sebagai salah satu pengajar di sekolah dasar elit di kota Shanghai. Bekerja di sekolah elit tentu sangat menyenangkan ya. Apalagi saat itu, Li Ping juga memperoleh gaji yang lumayan besar. Pokoknya waktu itu hidup yang dijalanin Li Ping ini nyaris sempurna. Udah pintar, cantik, punya orang tua yang sangat support dan sayang sama dia, terus udah gitu kerja di tempat yang bagus serta gaji besar pula. Perfect lah, image gadis baik-baik plus anak emas banget si Li Ping ini. Tapi kehidupan indah Li Ping sedikit berubah saat dia mulai mengenal cinta. Saat itu biasalah ya, namanya anak muda mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Tepatnya pada musim panas 2013, Li Ping bertemu dengan Zhu Xiaotong di dalam sebuah pesta. Siapa sih Zhu Xiaotong? Zhu lahir pada tanggal 28 November 1987 di Shanghai. Sejak kecil, orang tua Zhu ini berpisah dan Zhu ikut bersama ibunya. Mereka tinggal berdua di sebuah apartemen tua yang kecil. Jadi, Zhu ini memang berasal dari keluarga yang kekurangan secara finansial. Bahkan, pada usia 14 tahun, Zhu pernah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan aksi pencurian. Setelah menamatkan sekolah menengah, Zhu melanjutkan pendidikannya ke sekolah kejuruan. Tapi karena terbentur masalah biaya, baru di tahun pertama sekolah kejuruan itu, Zhu memutuskan untuk keluar dari sekolah. Jadi praktis, Zhu ini sama sekali tidak mempunyai ijazah yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus. Karena itu, Zhu terpaksa bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhannya. Pada tahun 2007, Zhu mencoba peruntungannya dengan ikut sebuah kontes menyanyi di stasiun TV lokal. Wajah Zhu yang tampan dengan kulit putihnya berhasil menarik perhatian netizen waktu itu. Tapi sayang banget, Zhu harus tersingkir dan tereliminasi saat babak penyisihan. Pupus sudah impiannya menjadi seorang artis. Nah, untuk menyambung hidup, Zhu akhirnya bekerja sebagai seorang penjaga toko di sebuah mall. Walaupun memiliki gaji yang cenderung pas-pasan, namun jangan salah, Zhu ini mempunyai gaya hidup yang lumayan tinggi, geng. Dia ini terkenal sebagai laki-laki yang sangat peduli sama penampilan. Dia sering membeli baju dan barang mahal untuk menunjang penampilannya itu. Zhu juga sering mengunjungi klub malam untuk sekedar bersenang-senang. Bahkan dikabarkan, Zhu sampai menjadi gigolo demi memuaskan hasratnya untuk membeli barang-barang mewah dan hobinya berjudi. Nah, karena hobinya yang satu ini, Zhu bukannya kaya karena menang judi, tapi malah menumpuk hutang yang tidak sedikit. Jadi bisa disimpulkan bahwa sosok Zhu ini adalah laki-laki yang gak bener ya. Lalu kok bisa sih dua orang yang beda banget nyaris 180 derajat ini saling jatuh cinta? Sejak awal sebenarnya Zhu ini sudah cukup drama ya geng. Ketika mereka berkenalan itu sudah sama-sama suka dan saling naksir. Istilahnya cinta pada pandangan pertama gitu. Zhu suka sama Li Ping. Li Ping ini juga kepincut nih sama Zhu. Tapi setelah itu secara mendadak Zhu ini kayak ngilang dari hidup Li Ping. Dan saat dia balik lagi nemuin Li Ping, Zhu ini cerita kalau dia itu habis pergi ke Tibet sendirian karena dia itu punya tumor di otaknya. Zhu mengatakan bahwa selama pengobatan itu dia selalu terbayang wajah Li Ping. Makanya begitu pulih, dia tuh langsung mengumpulkan keberanian untuk mengejar Li Ping. Li Ping yang emang pada dasar awalnya juga udah naksir, makin klepek-klepek lah ya digombalin gitu. Bisaan emang ini ngerayunya. Udah deh, dari situ Zhu dan Li Ping terjun ke dalam lubang kebucinan tiada tara. Pokoknya singkat cerita, Zhu dan Li Ping ini berpacaran tepatnya pada tahun 2013. Nah, namun sayangnya Zhu ini selain bukan cowok baik-baik, dia ini memiliki sifat yang sangat posesif sama Li Ping. Setelah mereka berpacaran, Li Ping yang emang pada dasarnya anaknya nurut ya, ini tuh bener-bener dikendaliin sama Zhu. Dia mulai gak boleh main tanpa Zhu. Bahkan, Li Ping ini kayak dilarang berteman dengan laki-laki selain Zhu. Beberapa teman Li Ping yang melihat hubungan mereka mengingatkan Li Ping kalau Zhu itu cowok yang gak bener loh. Tapi berhubung adik Li Ping ini udah cinta mati sama Zhu, omongan
teman-temannya itu dianggap angin lalu doang dan sama sekali gak keberatan dengan semua aturan Zhu. Setahun setelah mereka berpacaran, akhirnya Li Ping mengenalkan sosok Zhu kepada keluarga besarnya. Nah, pada saat lagi jamuan makan nih, dengan pedenya si Zhu ini bilang ke keluarga Li Ping bahwa Zhu sangat mencintai Li Ping. Dia bahkan mengingatkan kepada siapa saja termasuk orang tua Li Ping agar tidak menegurnya. Karena menurut Zhu, mulai saat itu hanya Zhu yang boleh Li Ping dengerin. Tentu ini aneh banget ya buat keluarga besar Li Ping. Kayak siapa lo ngatur-ngatur anak gue? Gitulah. Tapi berhubung saat itu lagi acara makan-makan dan orang tua Li Ping ini gak mau ngerusak suasana ya. Udah diantepin aja tuh omongan Zhu, walaupun ya sebenarnya orang tua Li Ping ini kayak punya firasat buruk gitu sama sosok Zhu. Nah, baru deh sepulang dari acara jamuan makan, orang tua Li Ping tuh kayak negur Li Ping dan mengatakan kalau Zhu ini kok sepertinya kurang cocok gitu sama Li. Tapi balik lagi, karena Li Ping ini udah terlanjur cinta, tentu saja dia tidak mengindahkan nasihat orang tuanya dan pada akhirnya kedua orang tuanya ia ngalah aja dan mengesampingkan feeling gak enak mereka pada saat itu tentang Zhu. Li Ping yang emang dari kecil gak pernah mengecewakan orang tuanya, keluarganya, kali ini dia tuh mengeraskan hatinya untuk tetap berhubungan dan menikah dengan pria yang tidak disukai oleh keluarganya. Baik Li Ping maupun orang tuanya sama sekali gak menyadari jika benang merah dari semua tragedi mengerikan dalam hidup Li Ping telah dimulai dan semua kekhawatiran akan terbukti. Pada akhir tahun 2015, Zhu dan Li Ping menikah. Baru 6 bulan kemudian, atau tepatnya pada tanggal 28 Mei 2016, dengan uang dari ibu Zhu, pasangan muda ini melangsungkan perjamuan pernikahan mereka di sebuah restoran. Hanya sebuah pesta kecil sederhana, mengundang saudara dan keluarga dari kedua belah pihak. Saat pesta berlangsung, Li Ping hanya mengenakan kemeja dengan celana jeans tanpa gaun yang megah. Pokoknya hanya sebatas acara makan dengan keluarga dan beberapa teman saja. Setelah menikah, Li Ping ikut dengan Zhu tinggal di apartemen kecil keluarganya. Bahkan akhirnya sang ibu yang tadinya tinggal berdua dengan Zhu pindah untuk memberi ruang bagi sepasang pengantin baru itu. Nah, setelah menikah, tingkat posesif Zhu sama Li Ping ini kayak meningkat drastis, geng. Walaupun saat pacaran udah kelihatan ya kalau Zhu ini posesif. Nah, ini makin-makin. Zhu bahkan sampai memasang sebuah kamera CCTV untuk mengawasi gerak-gerik istrinya saat berada di apartemen. Zhu berdalih CCTV itu buat ngawasin hewan-hewan peliharaannya karena Zhu memang memelihara beberapa hewan reptil di apartemennya. Bahkan akun media sosial Li Ping juga dihapus oleh Zhu. Dalam sebuah postingan Weibo, Li Ping berpamitan untuk tidak lagi menggunakan Weibo. Dia juga mengatakan bahwa semua teman laki-lakinya akan dihapus di akun WeChat-nya dan hanya teman perempuan saja yang boleh menghubunginya. Berlahan tapi pasti, Li Ping berubah menjadi sosok yang antisosial karena ulah Zhu. Tapi sikap ini berbanding terbalik dengan Zhu, teman-teman, karena kebiasaannya dulu saat menjadi gigolo, dia ini nggak bisa mengontrol tubuhnya sendiri. Setelah menikah, dia masih sering main perempuan. Bahkan kurang dari sebulan setelah pernikahannya, Zhu ini ketahuan selingkuh. Jadi waktu itu Li Ping nggak sengaja mengangkat panggilan telepon dari seorang wanita pada tengah malam, dan ternyata wanita itu adalah selingkuhan Zhu. Alhasil mereka berantem hebat banget. Zhu bahkan sampai membuat surat pernyataan yang menyebutkan bahwa masalah ini nggak akan terjadi lagi, dan jika terjadi lagi, mereka berdua akan mati bersama. Pada akhirnya, memang hal ini benar-benar terjadi ya. Namun, Zhu Xiaotong hanya menepati setengah dari janjinya. Bukan mati bersama, tapi membunuh istrinya. Kejadian mengerikan ini bermula pada tanggal 7 Februari 2017. Ini merupakan salah satu hari yang spesial untuk Yang Ganlian, ayah Li Ping. Karena tepat pada hari itu, ayah Li Ping berulang tahun ke-60. Dan bagi warga Cina, usia 60 tahun itu adalah usia yang wajib untuk dirayakan. Dan di hari itu, keluarga Li Ping memang mengadakan sebuah pesta perayaan yang cukup besar ya. Tapi anehnya si putri tunggal ditungguin kok nggak dateng-dateng. Dihubungi juga nggak ada respon. Ini tuh bukan kebiasaan Li Ping. Dia tuh nggak pernah membuat orang tuanya khawatir. Di tengah-tengah kegalauan itu, tiba-tiba ada sebuah telepon dari kepolisian Shanghai untuk orang tua Li Ping dan mengabarkan jika putri mereka ditemukan tidak bernyawa di dalam freezer yang ada di apartemen tempat tinggal Zhu dan Li Ping. Orang tua Li Ping kaget bukan kepalang saat mendengar kabar duka itu di tengah perayaan ulang tahun sang ayah. Bahkan saking terkejutnya, sang ayah sampai nyaris pingsan pada waktu itu. Nah,
Polisi ini tahu dari mana ya soal kejadian ini? Jadi, pagi itu seorang laki-laki ditemani ibunya melaporkan bahwa dia telah membunuh istrinya dan menyimpan mayat istrinya di dalam freezer selama kurang lebih 106 hari. Dan laki-laki ini bernama Zhu Xiaotong. Berdasarkan keterangan itu, polisi langsung menuju apartemen yang dimaksud. Dan benar aja, sesosok mayat perempuan meringkuk terbungkus selimut dalam keadaan membeku di dalam sebuah freezer berukuran besar, dan mayat tersebut terkonfirmasi bernama Yang Liping. Polisi langsung menelpon pihak keluarga Liping yang secara kebetulan memang sedang berkumpul dalam perayaan ulang tahun ke-60 ayah Liping. Pihak keluarga tentu saja sangat kaget dong mengetahui kenyataan ini, karena selama ini mereka masih sering kok chat sama Liping, berbagi kabar, ya walaupun memang Liping beberapa lama tidak pulang, tapi Liping bilang dia baik-baik saja. Dengan masih sangat syok dan setengah nggak percaya, kedua orang tua Liping berusaha mencari kepastian berita itu di kantor polisi. Kepada polisi, Zhu mengaku jika kehidupan pernikahannya diwarnai dengan banyak pertengkaran antara dirinya dan Liping. Namun dia mengaku jika tidak sengaja membunuh Liping saat mereka tengah bertengkar, dan karena panik, dia memasukkan jenazah Liping ini ke dalam freezer miliknya. Tentu saja pihak kepolisian tidak percaya begitu saja dengan pengakuan Zhu. Apalagi setelah dilakukan investigasi mendalam, ditemukan kejanggalan dan fakta yang mengarahkan jika pembunuhan itu sudah direncanakan jauh hari oleh Zhu. Dan inilah kronologi kejadian yang sebenarnya. Memang benar kehidupan rumah tangga Zhu dan Liping sering diwarnai oleh pertengkaran. Namun semua itu dipicu oleh sifat Zhu yang tidak bisa berhenti main perempuan dan berjudi. Apalagi karena kebiasaan buruknya itu, Zhu mempunyai hutang dengan jumlah yang fantastis. Karena terus-menerus bertengkar, pada akhir Agustus 2016, keduanya sempat pergi ke Biro Urusan Sipil untuk bercerai. Namun, mereka tidak bercerai pada akhirnya. 3 hari setelah kejadian itu, bukannya Zhu introspeksi diri untuk memperbaiki pernikahannya, dia malah membeli sejumlah buku tentang adegan kematian dan filosofi kematian secara online. Kemudian pada September 2016, Zhu menjual 2 ekor ular piton kesayangannya untuk membeli sebuah freezer besar. Freezer itu bahkan terlalu besar jika diletakkan di dalam apartemen mereka yang kecil. Awalnya, Zhu berdalih jika dia membeli freezer itu untuk menyimpan daging segar yang merupakan makanan hewan peliharaannya. Tapi polisi berhasil mematahkan argumentasinya sehingga Zhu akhirnya mengaku jika freezer itu dipersiapkan untuk menyimpan mayat sang istri. Setelah urusan freezer beres, beberapa hari kemudian Zhu mengundurkan diri dan tinggal di rumah. Dia berbohong kepada Liping bahwa dia akan dikirim ke Hong Kong untuk promosi dan mendesak Liping untuk mengundurkan diri untuk pergi bersamanya. Yang Liping mempercayainya dan benar-benar mengundurkan diri dari sekolah tempat dia bekerja. Bahkan, pada tanggal 14 September 2016, Zhu ikut mengantarkan Liping saat mengajukan surat resign. Hal ini bertujuan sebagai alibi agar menghilangnya Liping yang tiba-tiba tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan rekan kerjanya. Zhu bahkan berniat memberikan liburan terakhir untuk Liping. Karena sehari kemudian Zhu mengajak Liping berlibur ke kota Hangzhou. Namun bukannya bersenang-senang, mereka malah kembali bertengkar. Hal ini dipicu karena Zhu ternyata tidak ada persiapan apapun untuk liburan mereka. Karena urusan kamar hotel pun mereka nggak dapet. Pokoknya semua hotel kayak udah penuh gitu. Sampai akhirnya keesok harinya mereka kembali pulang ke Shanghai. Nah, sejak saat itu hampir setiap hari mereka bertengkar. Puncaknya adalah pada tanggal 17 Oktober 2016. Saat itu, Liping menegur kebiasaan suaminya yang masih suka keluyuran dan bermain judi. Zhu yang tidak terima langsung gelap mata dan memiting leher Liping sehingga Liping kehabisan nafas. Setelah mengetahui istrinya tewas, Zhu langsung membungkus tubuh Liping dengan selimut dan memasukkannya ke dalam freezer yang telah lama dipersiapkannya. Rencana Zhu adalah setelah mayat membeku pada saat musim panas, dia akan membuang mayat tersebut ke hutan. Karena dengan suhu yang panas, mayatnya akan cepat membusuk untuk menghilangkan jejak. Hal ini diperkuat dengan buku-buku mengerikan yang dibeli oleh Zhu secara online tentang cara membekukan mayat. Teman-teman, kejinya ini adalah sebuah pembunuhan yang telah direncanakan dengan sangat matang oleh Zhu Xiaotong. Kemudian dalam 3 bulan berikutnya, Zhu memainkan 2 peran sendirian, menciptakan ilusi bahwa istrinya masih hidup. Zhu mentransfer seluruh uang dari akun Bank Liping. Uang tersebut kemudian dia gunakan untuk berfoya-foya, bermain perempuan, bahkan berlibur ke luar negeri. Dengan leluasa, Zhu juga menggunakan kartu kredit Liping untuk berbelanja barang-barang mahal. Dan untuk mengelabui orang-orang selama kurang lebih 3 bulan, dia selalu berpura-pura menjadi Liping saat ada teman atau keluarga Liping yang menghubunginya. Zhu juga menggunakan nama istrinya untuk meminjam uang kepada teman-temannya. Dia bahkan masih rajin chatting
Liping dengan kedua orang tua Liping sama seperti kebiasaan Liping saat masih hidup. Namun, saat mereka mencoba untuk menelpon, Zhu selalu mematikan panggilan mereka dan berdalih jika mikrofon handphonenya rusak sehingga dia hanya bisa berkomunikasi dengan WeChat saja. Ini kayak menjawab kebingungan keluarga Liping yang mengaku masih berkomunikasi dengan Liping. Ternyata selama ini mereka chat dengan Zhu yang berpura-pura menjadi Liping. Tapi walaupun begitu, orang tua Liping ini sebenarnya tetap menaruh kecurigaan karena Liping yang biasanya rajin mengunjungi mereka mendadak sangat sibuk dan selalu punya alasan untuk nggak pulang. Ibu Liping bahkan sampai mengeluarkan ultimatum jika Liping tidak datang saat perayaan 60 tahun ayahnya, maka Liping akan dianggap sebagai anak yang durhaka. Jadi, Zhu yang sudah berusaha mati-matian menjaga rahasia soal keadaan Liping ini kayak udah mentok gitu. Dan karena nggak bisa lagi mengelak, akhirnya Zhu menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada ibunya. Ibu Zhu atau mertua Liping tentu saja sangat kaget mendengar anaknya telah membunuh menantunya itu. Akhirnya pagi itu, Zhu diantar oleh ibunya mendatangi kantor polisi dan menceritakan perbuatannya kepada polisi. Hal ini bukan karena Zhu menyesal atau apa ya, tapi biar Zhu dapat kompensasi keringanan hukuman karena sudah kooperatif ceritanya. Ini mohon maaf, jahat dan keji udah sampai DNA aku rasa. Atas kejahatannya itu, Zhu Xiaotong dijatuhi hukuman mati. Ibu Zhu yang mengetahui vonis hukuman itu berusaha mengajukan banding. Ibu Zhu ini tetap meminta kepada pihak kepolisian memberikan keringanan hukuman untuk Zhu. Ibu Zhu berdalih, Zhu masih belum cukup umur dan tidak sengaja membunuh istri yang sangat dia cintai. Dia bahkan meminta timbangan pihak pengadilan jika Zhu sudah kooperatif dengan menyerahkan diri ke kepolisian. Jadi sudah sangat wajar jika diberi keringanan. Aduh ibu, ini anaknya habis ngebunuh istrinya loh. Mendengar alasan tidak masuk akal ini, emosi keluarga Liping memuncak. Bagaimana mungkin Zhu sangat mencintai Liping jika dia sudah sangat matang merencanakan pembunuhan itu. Dan setelah tahu Liping tewas, alih-alih cepetan ngaku dan lapor polisi, dia malah asik foya-foya main cewek dengan uang Liping. Dia bahkan menipu orang-orang di sekeliling Liping termasuk kedua orang tuanya. Orang awam aja pasti udah mikir ini nggak masuk akal ya, apalagi polisi sama jaksa. Setelah sidang keputusan banding pada tanggal 5 Juli 2019, Pengadilan Tinggi Shanghai mengeluarkan keputusan tingkat pertama yaitu tetap hukuman mati untuk Zhu. Dan setelah menunggu setahun lamanya, akhirnya pada tanggal 4 Juni 2020, Zhu dieksekusi setelah melewati masa persidangan yang panjang dan rumit. Setelah eksekusi, keluarga Liping ini benar-benar bisa bernafas lega. Walaupun nggak bisa mengobati luka sakitnya kehilangan putri tunggalnya, setidaknya keadilan telah berhasil ditegakkan setelah Zhu dihukum setimpal. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Boleh banget untuk bantu support channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notification agar kalian tahu saat aku cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk cerita menarik selanjutnya. Dadah!